warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariksa dari TV Ainis melaporkan bahwa akibat kejadian letusan gunung. Lihatlah ke sekeliling saya. Itu adalah akibat terjadinya gunung. Dan polisi melaporkan ada sekitar 500 warga yang menjadi korban akibat letusan gunung tersebut. Kenapa kok kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla. Permisi, pada hari pagi ini saya akan mengadakan info Masjid Al-Lisan yang merupakan pencurian maling motor Honda, yang katanya bapak-bapak itu sedang sholat subuh. Maling Hondanya itu diberi pada saat orang sedang bersholat. Lalu yang maling Honda itu sudah ditemukan, tapi ditemukannya itu adalah di Haji Khalid. Jadi yang sebagai pencuri motor berminta maaf atas kemalingannya. Jadi mohon maaf, mohon maaf kalau ada yang salah atau enggak yang nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Al-Ihsan TV. Dikabarkan kejadian seorang siswi bunuh diri. Diakibatkan kejadian itu karena seorang siswi itu dibully oleh temannya sendiri. Dan pada saat itu siswa-siswi yang lainnya sudah tidak ada dalam lokasi kejadian. Menurut siswa-siswi yang lain, siswi itu dibully oleh temannya sendiri dan dia tidak kuat oleh mentalnya sendiri. Mentalnya sudah rusak. Dan pada saat ini polisi masih menselidiki lokasi kejadian tersebut, dan sekarang banyak siswa yang memberontak untuk meminta keadilan. Dan ternyata tidak hanya satu korban saja yang dilakukan pembulian oleh pelaku tersebut, tetapi masih banyak yang lainnya. Dan korban-korban tersebut masih diselidiki oleh polisi dan dewan guru untuk speak up tentang pembulian itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan tentang kejadian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Alia. Saya ingin menginformasikan sebuah terjadi kebakaran pada Sabtu 25 Oktober 2025. Terjadinya pada pagi hari jam 7 pagi. Pada saat itu ada seorang warga yang ingin membenarkan listrik pada saat itu. Nah, dia tidak tahu bahwasannya listrik itu ternyata terjadinya kebakaran. Waktu itu dia tinggal pergi ke pasar, dan serang beberapa menit terjadi kebakaran yang hebat, dan itu memakan rumah warga sekitar 30 rumah warga yang terbakar. Nah, 30 rumah warga yang terbakar. Menurut polisi itu sih terjadinya listriknya yang rusak. Dan kebakaran saat itu terjadi memakan korban seseorang yang meninggal dunia, yaitu cewek. Cewek itu sangat cantik, dan pokoknya cantik deh. Oke, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, siang hari ini kita terdapat berita unik yang terjadi di daerah Jakarta Selatan, yaitu lele berterbangan di mana-mana para pemirsa. Nah, alasannya yaitu ada seorang yang bernama Hoshi. Dia memiliki kolam ikan yang isinya lele semua. Tahunya ada anak kecil yang masukin mercon ke dalamnya lalu meledak. Nah, akhirnya pun lele berterbangan di mana-mana. Bau amis, bau lengket dan licin. Ada yang ditangkap warga, digoreng, lalu dijadiin sop, dijadiin puding, dan ada yang kelindis truk ya pemirsa ya. Akhirnya pun damkar turun tangan, polisi au kemana dari warga. Ini sangat mengejutkan karena merconnya gede, kayak dosa-dosa koruptor. Baik, sekian dari saya. Mungkin ini saja
unik yang terjadi di daerah Jakarta. Namun sepertinya banyak lagi ya berita-berita unik yang terjadi di daerah Jakarta ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Saida Kanjania dari Vlog Tropika City TV mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, saya dari Meta TV. Saya akan membawakan berita tentang kebakaran di Pondok Labu. Kebakaran itu menewaskan 5 orang dan mengakibatkan 3 rumah terbakar hingga hampir jadi dapat dibangun lagi. Kesaksian dari warga, katanya ada orang yang sengaja membakar rumah tersebut memakai bensin lalu membunuh pemiliknya di tempat kejadian. Karena kronologi katanya orang itu cemburu karena pacarnya diambil sama orang tersebut. Lalu saat mereka membakar rumahnya, ada warga yang melihat lalu yang membakar itu lari dan tidak dapat dikenali karena motornya tidak memakai plat nomor dan langsung melarikan diri dengan motor ZX 42-nya. Lalu mereka kabur ke tempat yang berbukitan lalu membuang bensin dan korek tersebut di tempat pembuangan sampah lalu menggali tanah memasukkannya lalu menguburnya hingga tidak ada yang tahu. Lalu di tempat kejadian sudah banyak polisi dan wartawan lain-lainnya dan juga ambulans dan dokter-dokter otopsi yang sudah melihat. Lalu di situ banyak yang melihat korban telah meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya ingin melaporkan kejadian ketabrakan beruntun di Semarang. Semarang dan 2 truk tertabrak dan 10 mobil ikut tertabrak oleh truk. Kronologi saksi mata, dia melihat truk yang supirnya sedang ngantuk dan dia remnya blong. Yang satu truk sedang berhenti karena sedang istirahat dan 10 mobil itu sedang macet dan satu truk yang supir ngantuk sedang di turunan, sedang jalan menuju ke kota Malang. Kronologi dari polisi, yang satu truk sedang beristirahat dan truk yang satu sedang menuruni jalanan dan remnya blong. Menurut kronologi dokter, 25 orang meninggal dan 10 orang kritis dan 5 orang pingsan. Oke, permisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, reporter Rafizki Safaras. Pada siang hari ini berita melaporkan adanya kebakaran di Kebayoran Lama. Dan saya baru datang di sini, korban-korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan kata Pak RT bahwa kronologinya kata Pak RT, seseorang mengecas HP. Nah, HP ini ditinggal di ruangan itu selama berjam-jam. Nah, seseorang ini kelupaan mengambil HP-nya dan HP itu lama-lama memanas hingga meledak. Dan meledaknya ini bukan ke satu ruangan saja, meledaknya ini hingga ke seluruh ruangan sehingga gedung itu terbakar. Dan Pak RT bilang sebelum terbakar ada orang yang sempat memanggil dari luar gini, itu tolong. Nah, habis itu warga pada minta tolong dan nyawa yang ada di dalam gedung itu tak terselamatkan sama sekali. Dan kata dokter pun ada sehingga sekitaran 57 orang dan 10-nya itu pingsan, 5-nya itu kritis dan selebihnya itu meninggal. Nah,
sebelum itu saya akan memperlihatkan kejadian gambaran ini. Oke, seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amnani Susaliha. Saya akan mewawancari seorang TikTokers yang lumayan terkenal di MIA Ihsan. Berikut wawancaranya. Nama Anda siapa? Nama saya Alexandra Violet Sofia Biasanya dipanggil Amira. sehari bisa dapat uang berapa di? Biasanya sih sekitar 2.000-3.000. Profesi selain menjadi TikTokers apa? Jadi kuli bangunan. Biasa jika sedang mengvlog, isi tentang vlog tersebut ada apa? Dance, terus ilmu pengetahuan biar pinter. Siapa saja TikTokers atau artis-artis yang Anda pernah temui? Willy Salim, Raffi Ahmad, sering sih itu. Terus itu Andre Taulani sama rekan-rekannya. Oke. Di mana tempat tinggal Anda sekarang? Di Jombang. Siap. Oke, terima kasih atas informasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa, selamat siang. Saya Amnani Susaliha dari MIA Ihsan TV akan mewawancarai seorang TikTokers yang terkenal di MIA Ihsan. Berikut wawancaranya. Nama Anda siapa? Nama saya Amira Kanza Afifah Ya, biasa dipanggil. Violet. Sehari bisa dapat uang berapa itu? Biasanya sih sekitar 5 juta 6 juta. Profesi selain menjadi TikToker saya adalah Ini jadi tukang bengkel yang apa sih namanya? Buat benerin motor besar. biasa jika sedang mengupload, isi tentang vlognya ada. Tentang kayak dance gitu, a day in my life. Terus dan apa namanya? Food tentang makanan gitulah. Siapa saja TikTokers atau artis-artis yang Anda pernah temui? Biasanya sih Raffi Ahmad. Terus Anda tahu lah ya. Abis itu ya itu sih yang paling sering. Oke. Di mana tempat tinggal Anda sekarang? Sekarang sih tinggalnya di dekat Papua Nugini. Oke, terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apaan? Pemirsa demikianlah tadi. Aduh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya akan bertemu dengan Kang Baso yang terkenal pada tahun 2025. Langsung saja kita bertemu dengan dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah saya boleh mewawancarai Anda? Tentu saja boleh. Perkenalkan dulu Pak, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Hilmi sebagai tukang bakso. Berapa umur Bapak sekarang? Umur Bapak sekarang adalah 50. Tahun berapa Bapak lahir? 1945. Dari kapan Bapak berjualan bakso? Dari 2010. Apa nama bakso? Apa nama gerobak bakso Bapak? Nama gerobak bakso Bapak adalah gerobak Pak Hilmi. Apa saja bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bakso Bapak dan cara pembuatannya gimana Pak? Pertama yaitu dari kuah baksonya. Kuah baksonya terbuat dari daun bawang yang di blender sampai halus dan kalau baksonya terbuat dari daging sapi dan daging ayam dicampur dan digiling.
Dari kapan Bapak berjualan bakso? 2010. Apakah saya boleh mencicipi bakso buatan Bapak? Oh, tentu saja boleh. Sebentar saya akan membuatnya dulu. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Enak Pak baksonya. Enak Pak baksonya buatan Bapak. Oh, tentu saja. Itu soal bahannya ada tuh. Oh, di semua bahannya. Oh, terima kasih Pak. Udah mau mewawancarai saya. Terima kasih Pak karena sudah mewawancarai. Oh, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Pemirsa, saya sudah mewawancarai Bapak bakso yang terkenal pada tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini permisa, saya ingin mewawancarai seorang DPRI yang mengatur keuangan rakyat Indonesia. Dan ibu ini akan meluruskan kasus-kasus yang beredar di media sosial kali ini. Selamat pagi Ibu. Pekerjaan Ibu di DPRI sebagai apa ya dan memegang apa? Saya sebagai memegang keuangan uang rakyat. Apakah Ibu tahu kasus-kasus yang beredar pada saat ini di media sosial? Saya kurang tahu karena saya jarang Oke, baik. Berapa gaji Ibu per bulan? gaji saya per bulan 100 juta. 1 juta. Saya ingin nanya, apakah benar gaji DPR itu 3 juta dalam sehari? Saya kurang cukup tahu. Baik. Kemajuan apa yang Ibu mau lakukan pada saat kemajuan apa yang Ibu mau lakukan pada saat untuk negara Indonesia? Agar bisa membantu rakyat yang kurang mampu dan membantu negara NTT yang kurang cukup air. Oke, baik. Bagaimana awal mulanya Ibu menjadi DPR dan sebagai memegang keuangan rakyat? Karena pada saat itu saya merintis ekonomi, lalu saya dikasih kuliah sama teman saya, lalu saya didaftarkan menjadi DPRI yang memegang keuangan rakyat. Baik, terima kasih untuk Ibu Raisa. Baiklah, itu yang sudah saya wawancarai untuk Ibu Raisa yang menjadi DPRI dalam memegang keuangan rakyat Indonesia. Baik, sampai ketemu di lain nanti. Dadah, assalamualaikum. Jadi malu ya? Udah gini ntar kirim ke orang tua. Sana dah. Sana jangan dilihatin dulu. Diam ya tuh. Sana nggak mau. Udah nggak apa-apa dilihatin. Aku udah nggak mau. Udah kalau itu gagal kamu dah. Buang-buang waktu. Lihatin. Buang-buang waktu. Nggak mau. Udah buang waktu. Udah yang lain. Di dalam. Saya tadi pada. Tadi kan dia ngeliatin di. Lama kamu bikin buang-buang waktu. Ya udah mereka dulu. Iya. Ya Raisa gitu. Buang-buang waktu. Udah siap ya. Siapa yang wawancara? Loh, kok bau di videonya? Siapa yang wawancara? Yang nanya siapa? Kamu nggak usah begini ya.
Nggak usah, jawab aja dia. Geser. Aku yang nanya. Saya aja yang nggak usah itu kasih. Ya, Yang nanya siapa? dia saya dulu. Dia yang saya jadi tukang baksonya. Oh yaudah, kamu yang nanya. Mana kertasnya? Ini. Geser. Duduknya betul, duduknya betul lagi geser. Jangan sini terus. Serong dikit. Dah, serong. Dikit. Nah, dah. Pemirsa, Kurang dekat. dibilang pemirsa kita hari ini. Siapa dulu yang pertama? Kamu ya, siap ya. Pemirsa, Yang lain diam dulu. Pemirsa, kali ini saya akan mewawancarai pedagang bakso usaha yang terkenal sekali. Langsung saja kita mulai mewawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Boleh. Sebelum itu, saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, siapa nama Bapak? Nama saya Lutfi Albaina Ahmad. Namanya cukup ganteng ya, seperti orangnya. Mengapa Bapak memilih berjualan bakso? Karena menurut saya bakso adalah ide jualan yang lumayan simpel dan mudah dibuat. Oke, lanjut. Dari kapan Bapak berjualan bakso? Dari tahun 1956. Siapa yang ajarkan Bapak membuat bakso sehingga seenak ini? Yang ajarkan adalah bapak saya sendiri. Bapak Anda sangat jago juga ya membuat baksonya. Berapa penghasilan Bapak sehari sekali dalam berjualan bakso? 100.000 sampai 250.000 per hari. Banyak juga ya. Namun biasanya itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena uang itu dipakai untuk membeli bahan-bahan untuk berjualan. Dari jam berapa Bapak memulai berjualan bakso? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh, berarti banyak juga ya waktu Bapak bisa sampai 10 jam. Bagaimana cara Bapak membuat bakso yang enak ini? Pertama-tama campurkan daging ayam dan daging sapi, lalu digiling. Setelah digiling sampai halus, campurkan tepung, lalu aduk adonan itu sehingga menggumpal. Setelah menggumpal, bentuk adonan daging itu dengan bentuk bulat-bulat. Jika sudah, rebus adonan bakso itu dan beberapa bahan lainnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Di mana Bapak biasanya jualan bakso? Biasanya saya berjualan bakso berkeliling di daerah Haji Tholib dan Haji Abu. Oke Pak, terima kasih ya sudah mau wawancara. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi hasil wawancara dengan pedagang bakso yang ganteng dan terkenal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ada ganteng-gantengnya segala. Wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Cina. Ya. Oke. Sekarang saya akan Perkenalkan dulu. Perkenalkan. Ya. Narasumber namanya Thalia. Berasal dari negara Cina. Ya. Oke. Dari Pantai Pan selalu terdepan. Ya, langsung saja saya akan menanyakan hal-hal yang harus saya tanyakan kepada Oke. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syakira. Perkenalkan, nama ibu siapa? Nama saya Wolfalia. Saya adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan juga tentu saya yang mengatur kehidupan rakyat dan semuanya. Sekarang banyak. Lebih keras ngomongnya. Tujuan Ibu mencalonkan diri sebagai DPR itu apa? Untuk mengatur rakyat, kehidupan rakyat agar damai, tentram, dan juga pastinya tenang. Apakah benar pada saat ini Ibu melakukan itu? Tentu, saya sudah melakukan banyak untuk rakyat. Oke Bu, tapi sekarang banyak rakyat yang merasakan MCK tidak ada di daerah mereka, terus pajak nominal yang terlalu besar. Untuk itu, mungkin saya bisa pikirkan nanti, karena juga gimana ya, itu sepertinya sudah cocok saja dan juga sudah standar. Oke. Sekarang banyak demo di mana-mana di kota mana saja sudah banyak demo, terutama di gedung DPR. Apa pendapat Ibu tentang hal? Saya juga tidak tahu kenapa rakyat itu berani-beraninya melakukan itu. Padahal kita sudah berbuat adil kepada rakyat. Oke, sekarang banyak rakyat yang mengomentari kalau DPR itu banyak yang korupsi, terus bekerja tidak benar. Apakah benar? Mereka tahu dari mana itu? Kita tidak pernah kok melakukan itu semua. Kan kita semua adil, dan juga kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan, dan juga seperti itu. Oke, sekarang banyak yang berita-berita yang korupsi. Apakah Ibu melakukan itu, dan kalau ada yang benar yang melakukan itu, apakah Ibu menjadi saksi dari pelaku tersebut? Tidak, saya tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Saya juga tidak tahu apakah mereka melakukan korupsi atau hal-hal yang seperti itu. Oke, segitu saja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, nama saya Kania. Saya akan menceritakan Thalia sama Amira. Dia tuh orangnya seru banget, bisa diajak bercanda. Kadang nih kalau kita lagi diam, pasti dia menghibur kita semua dengan cara main sama Jainulnya. Jaindul. Iya, udah tadi bener Jaindulnya. Kadang nih kalau Azahra nggak bawa duit, si Thalia pasti kasih Azahra duit. Terus Terus kalau Amira nggak masuk, pasti pada nyariin. Amira kemana? Amira kemana? Terus tapi Thalia bilangnya gini, si Amira nggak masuk. Dia tadinya main ceret warna ungu, kadang gitu. Apalagi ya? Udah kok, saya nggak tahu lagi. Terus Udah, saya nggak tahu lagi terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania. Saya akan menceritakan Amira. Amira itu orangnya suka ngelawak. Dia lucu banget orangnya, Pak. Kadang kalau saya lagi diam, saya lagi kayak bersedih, dia kayak menghibur gitu, Pak. Dia tuh orangnya pintar, cantik. Tapi dia masuk sekolah sini pas kelas 3. Dia tuh seru banget orangnya. Udah, Pak. Aku mau nanya. gagal. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kegiatan saya saat mencari bis telolet. Dan mengapa? Saya mencari bis telolet itu saat hari Sabtu dan Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
Saya di sana menunggu sambil membeli stiker terus di Ragunan. Dan saya mengumpat-ngumpat dari satpam sana takut dimarahi. Saya sana bareng teman sama banyak orang mengumpat belakang bis karena takut ada satpam yang melihat. Lalu waktu itu ada satpam yang lihat teman saya diusir, saya ngumpet di dekat mobil bis. Lalu saya pergi ke tempat bagasi bis, saya mengumpet situ, saya izin nama pengemudinya dan diizinkan. Dan saya di situ ngobrol dengan supirnya dengan Tadi saya enggak. Itu saya akan ceritakan bernama Nizar. Waktu itu saya makan bareng sama dia, makan mie kan udah pas selesai makan mie terus dia ajak berenang kan dia kan ajak berenang terus dia udah ayo mandi gas mandi apa berdua ternyata dia berak nongkrong kok kan saya kan ngapain lu berak nongkrong kan sama aja berak kan saya kan udah selesai mandinya kan diajakin makan lagi udah makan lagi terus saya main game main lepet main kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania. Saya akan menceritakan Azza sama Pocit. Dia tuh si Azza sukanya main tarik-tarikan kerudung. Terus kalau enggak suka jambak-jambak orang. Sama kayak Pocit. Kalau Pocit tapi dia ketuk-ketuk. Terus Ya udah Pak. Belum gagal. Udah Pak. Belum. Saya nama saya Raisa, saya yang menceritakan tentang teman saya yang namanya Akila. Dia orangnya suka makan dan seperti nenek-nenek. Dia kalau di sekolah soft spoken, tapi kalau di rumah marah-marah mulu. Dia suka marah-marah. Kalau saya nggak punya salah, tapi tiba-tiba dia marahi saya. Nah, saya juga ingin menceritakan tentang teman saya yang satu lagi, namanya Zahra. Dia orangnya marah-marah dan dia suka sama Darel. Dia apa-apa dikasih mulu, dikasih gelang, dan kalau itu dia suka marah-marah. Dan saya juga menceritakan tentang teman saya namanya Azza. Dia anaknya Pocit, dia suka sama Faras. Orangnya marah-marah mulu, suka mukul-mukul, kagak suka sambal tapi so gaya. Udah Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila, saya akan menceritakan Raisa sama tiga teman saya ini. Yang pertama Raisa itu suka makan dan dia kalau makan itu bisa nambah 3 kali atau 5. Dia kalau habis makan nasi 3 kali tuh tapi dia makan jantungnya. Dia langsung ngambil makanan lagi. Terus dia itu suka marah-marah dan dia tuh kejaga dan dia tuh gak suka makanan pedas. Dan dia ada seseorang yang dia suka ada di sekolah tapi itu kalau disebutin dia marah. Dan satu lagi ada Azara, dia itu suka sama Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan tentang Azza dan Raisa. Raisa ini orangnya baik. Terus habis itu dia itu pacarnya Hilmi. Tapi minusnya itu dia tuh sensitif. Suka gimana ya? Pokoknya dia baik terus suka nampol orang. Dan satu lagi saya akan menceritakan tentang Azza ini baik. Pacarnya Faras. Tapi minusnya dia itu suka nampol keturunan dari Pocit. 11-12 sama Pocit. Pak, Tapi tahu nama ini Pak. tahan Pak.
Rahma Syifa Zahra. Saya secara bersama dia pas pramuka 2025 dan berapa? Dan dia intensikan sama saya dan saya juga berteman dengan Alia. Saya sering sama dia juga. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan tentang pengajian saya. Jadi di pengajian saya itu muridnya jadi saya tidak tahu ada berapa murid. Nah, di pengajian saya itu nama guru saya adalah Ibu Ella. Jadi Ibu Ella ini orangnya baik. Kadang kalau muridnya nakal atau bersedih, karena dia bikin. Nah, di pengajian saya itu ada yang Fikra dan ada yang Al-Quran. Jadi ada tambahan juga tafis. Nah, tafis saya itu bebas dari surat apa saja. Nah, kalau ada yang selesai dari tafis, akan ada ujian tafis di pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren salah satu anak yang lulus dari dan akan lulus dari ujian, jadi akan ada mengacarakan 40 itu di bawah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kegiatan setiap hari saya. Saya setiap jam 5 jam 6 saya bangun dan makan. Habis makan saya mandi dan berangkat sekolah. Di sekolah saya menuntut ilmu dan bermain bersama teman-teman. Nah, habis sekolah saya dijemput, saya pulang dan ganti pakaian dan main, kadang main bola, kadang main HP dan lain-lain. Habis main HP saya ngaji jam habis asyar. Habis asyar saya di pengajian bermain bersama teman-teman, main bola dan main game. Nah, saya setelah bermain bola dan bermain game saya masuk dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nabil. Saya akan menceritakan tentang saya dan adik saya bermain di rumah Hanan. Saya dan adik saya baru sampai di rumah Hanan untuk menginap. Ketika saya sudah sampai di rumah Hanan, Hanan menyapa saya dan mengajak bermain dengan adiknya yang bernama Zaini. Lalu kami bermain bersama. Ketika sudah selesai bermain, kami sholat zuhur dulu sebelum jajan dan makan bersama. Ketika sudah sholat zuhur, baru jajan dan makan bersama. Ketika sudah jajan dan makan bersama, kami dan saya dan adik saya dan Hanan menonton TV bersama. Ketika sudah menonton TV, kami sholat asar terlebih dahulu sebelum bermain bola bersama. Ketika sudah bermain bola bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malik. Saya ada cerita tentang berarti kan Pak tentang sekolah kan Pak? kesulah. Saya ada cerita tentang sekolah di satu kelas. Ada satu cewek namanya Aja dan Ajala. Dia suka mukul-mukulan. Dia suka Ajala dan suka ngatain Jen. Katain Jen ceking dah, bocil lah. Itu si Jen itu balas. Habis itu si Ajala, itu si Ajala katain Jen juga. Habis itu Jen balas. Habis itu si Ajala itu marah. Habis itu si Jen itu nampol. Habis itu si Ajala nampol juga. Habis itu si Ajala bantuin Ajala. Habis itu Jen didolong sama si Aja. Habis itu si Aja nampol juga. Habis itu Aja itu nampol sama Jen.